Ini tuh fenomena apa ya? Hari ini saya dapat 2 private message. Yang satu minta trip ke Iran, yang satu minta ke Uni Emirat Arab. Saya bingung dong, kondisi sekarang kan lagi lucu-lucunya ya. Tapi kok malah pada minta trip ke lokasi konflik? Sekarang tanggal 13 April 2026. Jadi memang masih rame gitu loh di sana. Saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi konflik dan ketegangan yang terjadi itu apakah merupakan promosi gratis gitu bagi sektor wisata di Iran? Who knows ya, saya juga nggak tahu. Dulu saat saya pertama kali memutuskan solo backpacking ke Iran tahun 2015, banyak banget yang khawatir dan selalu berusaha untuk memantau medsos saya. Dan ternyata dari rencana 2 minggu malah nambah alias extend 2 minggu lagi, jadi total sebulan saya di Iran. Nah, kunjungan yang kedua di tahun 2019. Orang sudah tidak terlalu paranoid di tahun 2019 ini, sebab sudah mulai banyak traveler yang datang ke Iran, entah karena dipengaruhi oleh siapa. Dan saya juga sudah mulai bawa tamu gitu ya untuk tur ke Iran. Tapi anehnya, di situasi terupdate sekarang ini, yang masih dalam kondisi konflik, kok malah request. Ini kan di luar BMKG, di luar prediksi BMKG gitu loh. Kemudian saya telepon lah orangnya. Ternyata salah satu alasannya ya karena mereka berharap masih bisa melihat situs kebesaran Islam di Iran. Takutnya hancur karena konflik gitu ya. Nah, jadi saya kasih aja deh tuh perkiraan kota-kota mana yang menurut saya perlu banget dikunjungi saat kunjungan ke Iran. Dan ini udah saya jelaskan di VT saya yang berjudul Trip to Persia as a Backpacker ya. Nanti cek aja di VT yang itu kota-kotanya. Nah, lalu saya jadi berpikir dong, ternyata nih konflik ini justru seperti mempromosikan wisata ekstrim kelas dunia gitu loh. Dulu saat saya melintasi area Abadeh, kalau tidak salah ingat namanya Abadeh, karena diprovokasi juga sama teman jurnalis. Kebetulan kita ketemu di Kashan. Teman jurnalis itu dari Slovenia. Dan karena saya tidak begitu paham, saya iya aja. Dan alasan kenapa si teman Slovenia ini pingin banget melintasi area tersebut juga saya nggak terlalu nanya. Pokoknya saya ya cuma pengen explore gitu aja. Nah, ternyata waktu itu dia alasannya waktu ngajak saya dia bilang gini, saya mau lihat situs kota kuno di Abiane. Dari Kashan menuju Abiane kita harus melintasi area yang namanya Abadeh gitu loh. Saya nggak berpikir jauh tuh, tapi saat kami naik taksi, teman jurnalis minta stop di area Abadeh, tapi supir taksinya nolak. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi teman saya cuma nurut aja ketika minta izin motret dari taksi, dan supir taksinya boleh asal nggak ketahuan. Saya bingung nggak ketahuan sama siapa, kan nggak ada orang di situ gitu loh. Cuman ya kayak padang tandus lah. Nah, setelah lewat area Abadeh yang menurut saya cuma padang tandus, kami boleh turun untuk foto-foto. Nah, di sana masih tidak terlihat apapun di mata awam saya. Tapi setelah kembali ke kota Kashan, kawan jurnalis saya itu baru kasih tahu ke saya bahwa katanya area Abadeh merupakan salah satu ladang uranium. Waktu itu saya juga kurang paham tuh, uranium sih buat apa sih? Saya pikir ya semacam nikel, emas, atau hasil tambang lainnya lah. Intinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Setelah konflik ini, saya baru tahu dong bahwa uranium yang bikin takut dia yang namanya malah saya sebut, ternyata adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membuat senjata gitu ya, senjata yang berbahaya. Jadi sebagai backpacker itu kadang-kadang sering ya membawa kita ke suatu tempat yang dalam tanda kutip berbahaya, namun karena kita tidak tahu ya udah jadinya santai aja gitu. Saya menyebut itu sebagai the power of nggak tahu. Tapi setelah diingat-ingat lagi, ketika melintasi Abadeh, sepi-sepi aja tuh. Beneran tidak terlihat ada aktivitas atau kesibukan apa gitu. Tapi ternyata mungkin ada di bawah tanah ya. Kalau lihat di medsos sekarang kan scroll-scroll itu ada kota bawah tanah yang isinya tuh seperti gudang misil, ya Allah. Dan ya setelah dipikir-pikir lagi, si teman jurnalis itu sebenarnya siapa? Dia sih ngakunya backpacker sama seperti saya, tapi kok ketika dia melintasi Abadeh kayak pengen ngambil dokumen gitu. Jangan-jangan dia spy atau intelijen atau beneran jurnalis, ya nggak tahu juga saya. Ya ini kan gara-gara konflik kan saya jadi overthinking, ya nggak sih? Wallahu alam bisawab. Ya ini saya cuma sharing aja.
Nanti kalau ada koreksi tentang nama tempat atau lainnya, feel free untuk kasih tahu saya ya di kolom komentar. Soalnya udah lama banget juga, jadi rada lupa gitu. Dan semoga nggak lupa untuk berdoa agar dunia segera menjadi damai kembali, segala sesuatunya bisa kembali normal lah ya. Al-Fatihah.